Nah, jadi hari ini kita belajar tentang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui penjelasan guru, peserta didik dapat memahami pengertian Pancasila, kebiasaan hidupku dengan benar. Lalu melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat komitmen yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, melalui presentasi, peserta didik dapat menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Oke, kita masuk ke materi. Nah, jadi judulnya hari ini Pancasila dalam kehidupanku. Arti dari pengertian Pancasila dalam kehidupanku yaitu Pancasila dalam kehidupanku memiliki arti menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya dibaca saat upacara, tapi juga dilakukan lewat sikap dan perbuatan yang baik. Lalu Pancasila dalam kehidupanku berarti bahwa setiap sila dapat dalam Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak hanya dilafalkan, tapi juga dijalankan dalam sikap perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Oke, next. Lalu untuk contoh penerapan sila dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang pertama untuk ketuhanan. Sila pertama untuk ketuhanan Yang Maha Esa, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lalu contoh yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Lalu yang ketiga, ikut menjaga tempat ibadah. Lalu untuk kemanusiaan Pancasila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, menolong teman yang jatuh, lalu tidak mengejek teman, lalu bersikap sopan kepada siapa saja. Untuk contoh sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia, itu ada berteman tanpa membeda-bedakan suku atau agama, lalu bangga memakai produk Indonesia atau produk lokal kita, ikut menyanyikan lagu kebangsaan dengan semangat. Lalu yang keempat, kerakyaatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk contohnya, bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Nah, jadi untuk kita kan biasanya nih mengadakan yang namanya vote atau pemilihan suara mana yang terbanyak. Untuk pemilihan kelas itu juga termasuk bentuk dari contoh sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu ada contoh untuk mendengarkan pendapat orang lain. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk sila keempat. Lalu yang terakhir, tidak memaksa kehendak sendiri. Jadi kita tidak bersikap egois, itu mencerminkan nilai sila keempat. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mau berbagi makanan atau mainan. Lalu yang kedua, tidak pilih-pilih teman. Nah, biasanya nih banyak yang kayak dari kalangan kalian nih, dari anak-anak SD biasanya ada yang milih-milih teman. Oh, dia orangnya hitam lah, oh dia orangnya entah itu bajunya lusuh lah, jadi nggak mau berteman. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak, karena perilaku tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang terakhir, bersikap adil saat bermain bersama. Jadi kita bersikap adil dan tidak curang itu menggambarkan kita mengamalkan sila yang kelima. Oke, next. Nah, itu lalu apa itu komitmen dalam Pancasila? Nah, jadi Bapak akan memberitahu kalian apa itu arti dari komitmen dalam Pancasila. Jadi komitmen ini artinya janji dalam hati untuk selalu berbuat baik, memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Misalnya nih, kayak kalau misalnya kita punya komitmen terhadap Pancasila, berarti kita harus mau terus melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan Pancasila setiap hari, di mana saja dan tanpa disuruh. Misalnya nih, contohnya, aku rajin berdoa dan hormat kepada Tuhan. Itu merupakan contoh komitmen dari sila yang pertama. Lalu misalnya nih,
aku tidak suka membuli dan suka menolong teman. Nah, itu juga termasuk contoh dalam sila kedua untuk komitmen dalam Pancasila. Lalu yang ketiga, contoh komitmen dalam Pancasila, aku berteman dengan semua orang walau berbeda sila, walau berbeda. Lalu yang terakhir, aku berbagi makanan dengan teman yang tidak membawa bekal. Jadi kita misalnya nih punya teman yang nggak punya bekal, pada saat kita makan misalnya nih, cuman teman kita tadi tidak membawa bekal, lalu kita memberikan bekal kita kepada teman kita tadi. Nah, itu juga merupakan bentuk komitmen dalam Pancasila yang kelima. Oke, next. Lalu untuk arti penerapan Pancasila. Nah, jadi penerapan Pancasila artinya melakukan atau menjalankan sesuatu dalam kehidupan nyata. Ini adalah perbuatan atau tindakan langsung. Misalnya nih, contohnya nih, aku berdoa setiap hari. Nah, itu juga termasuk dalam penerapan Pancasila untuk penerapan sila yang pertama. Lalu yang kedua, menolong teman yang jatuh. Nah, itu juga termasuk contoh penerapan sila yang kedua. Lalu untuk yang ketiga, berteman tanpa membedakan suku. Nah, itu juga termasuk penerapan sila yang ketiga. Lalu untuk bermusyawarah saat menentukan ketua kelas. Nah, dengan kita bermusyawarah saat menentukan ketua kelas, itu adalah bentuk penerapan Pancasila untuk sila yang keempat. Lalu yang terakhir, berbagi bekal dengan teman. Itu juga contoh untuk penerapan sila yang kelima. Semuanya sudah semangat untuk belajar? Semuanya sudah fokus? Fokus, Pak. Oke, tolong pandangannya ke depan. Bapak lihat semuanya di sini ada yang tidak fokus nih. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ayo, Pak, ayo. Oke, semuanya berdiri. Oke, pandangannya ke depan. Dengarkan Bapak ya. Misalnya Bapak bilang sikut, nanti kalian pegang sikutnya. Kalau misalnya Bapak bilang sakit, kalian pegang perutnya ya. Lalu misalnya Bapak bilang sikat, ambil benda apa saja yang ada di meja kalian. Paham ya, Nak? Paham, Pak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sikut. Perut. Sikut. Sikut. Perut. Sikat. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, sudah cukup. Semuanya tolong duduk kembali ke meja masing-masing. Oke, kita lanjutkan ya untuk pembelajarannya. Semuanya sudah fokus? Oke, jadi semuanya sudah fokus. Baik, kita akan lanjutkan untuk materi refleksi Pancasila. Nah, refleksi Pancasila. Refleksi Pancasila adalah merenung dan menilai diri sendiri. Apakah kita sudah bersikap baik sesuai dengan nilai Pancasila atau belum? Nah, untuk contoh refleksinya itu apa yang sudah. Jadilah untuk refleksi ini ada beberapa pengertian dari refleksi. Itu yang pertama, misalnya nih, apa yang sudah kita lakukan hari ini, lalu sudah sesuai Pancasila atau belum? Nah, itu juga bentuk dalam refleksi dalam Pancasila. Lalu apa yang harus aku perbaiki? Nah, itu termasuk juga untuk refleksi Pancasila. Lalu contohnya itu seperti apa, Pak? Jadi contoh refleksi Pancasila untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya nih, hari ini aku lupa berdoa sebelum makan, lalu besok aku mau lebih ingat lagi untuk berdoa. Nah, itu juga bentuk refleksi dalam Pancasila yang pertama. Lalu untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya nih, aku sempat mengirim teman, tapi aku sadar itu salah, lalu aku meminta maaf dan tidak mengulanginya. Nah, itu juga bentuk refleksi terhadap sila yang kedua. Lalu untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Contohnya, tidak
tadi aku tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku, tapi aku sadar itu tidak baik. Lalu besok aku mau berteman dengan siapa saja. Jadi untuk refleksi ini adalah bentuk kesadaran diri kita, atau kita biasanya merenungkan diri lalu menilai diri kita sendiri. Apakah diri kita tadi yang seperti Bapak jelaskan, apakah diri kita itu sudah bersikap baik atau belum sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu yang keempat, untuk refleksi sila yang keempat, masyarakat dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Di contohnya, waktu diskusi kelompok, aku tidak mau mendengar pendapat teman, tapi aku mau belajar untuk lebih sadar dan mau mendengarkan. Itu adalah bentuk refleksi terhadap sila yang keempat. Lalu untuk yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya nih, aku mau makan sendiri dan tidak berbagi. Lalu kita itu merasa tidak adil. Sini aku merasa tidak adil. Lalu besok aku mau berbagi dengan teman-teman. Nah, itu juga bentuk refleksi terhadap sila yang kelima. Oke. Semuanya sudah paham? Paham, Pak. Semuanya sudah mengerti? Oke, Sudah. jadi semuanya sudah paham ya dari penjelasan Bapak tadi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak mau memberikan kalian tugas. Di sini untuk tugasnya kita membuat kelompok terlebih dahulu. Jadi Bapak mau minta kalian semua untuk membuat kelompok terdiri dari 5 kelompok, masing-masingnya ada 4 kelompok, masing-masingnya ada 5 orang. Untuk anggota kelompok itu Bapak yang menentukan. Oke, semuanya mengerti? Mengerti, Pak. Semuanya sudah siap? Siap. Oke. Nah, jadi kan Bapak kemarin ada memberitahukan kalian bahwa kemarin kita akan membuat kartu Pancasila. Semuanya sini sudah membawa apa yang sudah Bapak beritahukan? Sudah, Kayak Pak. karton, kayak kertas origami, lalu ada lem, gunting. Sudah. Sudah bawa? Sudah. Oke. Baik. Nah seperti ini. Nah, untuk contoh dari kartu Pancasila yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Ini untuk cover depannya terserah kalian mau gambar apa, mau hiasan apa. Yang penting untuk judulnya di sini ditulis judulnya ya, Kartu Pancasila. Lalu di bawahnya ada nama-nama anggota kelompok. Di sini kalian mau bebas, mau diwarnain atau di gambar apa aja terserah nggak bebas. Lalu untuk ukurannya nanti kalian potong seperti ini ya. Ini Bapak bagikan dulu untuk contoh ukurannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kertas origami ini nanti ditempel di sini di dalam. Nah, untuk yang judul ini kertas origami ini untuk isi yang kuning, lalu yang pink untuk judulnya. Terserah kalian mau warna pink atau warna hijau, terserah, bebas intinya sesuai yang seperti contoh Bapak inilah. Ya, semuanya sudah paham? Paham, Pak. Nah, di sini ditulis refleksi perilaku positif. Nah, jadi kalian nanti bikin refleksi perilaku yang positif yang sudah kalian lakukan sesuai dengan nilai Pancasila. Misalnya di sini 1, Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, saya sudah melakukan sholat 5 waktu. Lalu untuk refleksi yang lain apa yang biasa kalian lakukan? Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya nih, sini sudah Bapak berikan contoh 1, yaitu saya sudah membantu ibu di rumah. Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia. Untuk contohnya di sini sudah Bapak tuliskan juga, saya sudah ikut bergotong royong dan membersihkan sampah di sekolah saya.
Lalu yang keempat yaitu kerangka yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga sudah Bapak bikinkan contohnya satu untuk kalian. Yang terakhir juga sama Bapak bikinkan juga contohnya untuk kalian supaya mudah mengerti. Nah, jadi refleksi perilaku yang lalu ada refleksi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang bertentangan itu artinya tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, di sini juga Bapak tuliskan untuk contohnya untuk refleksi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Untuk sila yang pertama, saya pernah mengganggu teman saya sedang sholat. Nah, itu adalah contoh untuk refleksi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Sudah Bapak bikinkan juga untuk contohnya supaya kalian mudah mengerti. Sini. Nah, ini nak ya, ini kalian Bapak taruh sini aja ya supaya kalian nanti melihat contohnya. Jadi bisa kalian niru dan memahami. Oke, semuanya sudah paham? Paham. Nah, oke, semuanya selamat mengerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan saja tanyakan Bapak. Oke, semuanya sudah selesai kah? Sudah, Pak. Oke, tolong dikumpulkan ke depan ya, tugas-tugas kelompoknya. Oke, terima kasih banyak telah mengerjakan tugas kelompok. Bapak minta kalian nanti dari tugas kelompok ini kalian maju ke depan. Semua kelompok membacakan apa yang sudah kalian tulis di sini. Oke, semuanya paham? Paham. Oke. Oke, terima kasih banyak kepada semua kelompok. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 karena sudah menyampaikan lalu mempresentasikan apa yang ditulis di dalam kartu Pancasilanya. Oke. Nah, karena semuanya sudah mengerjakan tugas kelompok, sekarang Bapak mau kalian duduk ke tempat masing-masing. Oke, semuanya sudah duduk. Baik, Bapak akan memberikan tugas individu. Ini jawabnya per anu ya, per orang ya. Jawabnya individu ini. Tidak berkelompok. Nah, ini untuk tugas individunya Bapak bagikan ke semuanya. Oke, semuanya sudah dapat? Sudah, Pak. Oke, nah jadi Bapak menjelaskan untuk format kartu Pancasila atau komitmen saya. Komitmen saya menerapkan Pancasila di kehidupan saya. Di sini ada butir sila dari Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lalu komitmen saya misalnya di sini. Komitmen tadi apa anak-anak? Nah, jadi kalian nanti Bapak suruh untuk membuat komitmen dalam menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Di situ kan coba dilihat dulu anak-anak untuk yang butir sila dari Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di situ komitmennya saya melaksanakan ibadah tepat waktu. Nah, jadi naklah Bapak perjelas lagi untuk komitmen itu artinya janji dalam hati untuk selalu berbuat baik atau memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Nih, seperti ini contohnya ya. Bapak tampilkan kembali. Nah, kalau kita punya komitmen seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya terhadap Pancasila, berarti kita mau terus melakukan hal baik yang sesuai dengan Pancasila setiap hari, di mana saja tanpa disuruh. Oke, semuanya sudah paham? Paham, Pak. Nah, Paham. kalau belum paham kalian bisa lihat di depan. Contohnya sudah Bapak tampilkan. Lalu kalau ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan ke Bapak, boleh saja tanyakan ke Bapak. Ada kayak yang sulit? Semuanya sudah paham kan? Paham. Oke. Bapak tunggu ya untuk hasil jawabannya.
Semuanya sudah selesai kah? Sudah, Pak. Oke, tolong kumpulkan ke depan tugasnya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Tun. Sama. Nah ini nanti bapak beri nilai ya anak-anak. Ya. Nah jadi untuk kesimpulannya untuk kesimpulan materi pada hari ini itu Pancasila dalam kehidupanku. Jadi Pancasila itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar kita bisa menunjukkan sikap sesuai nilai-nilai Pancasila dengan cara yang sederhana seperti misalnya sila yang pertama kita berdoa, lalu untuk sila yang kedua kita menolong, lalu untuk sila yang ketiga kita berteman tanpa membeda-bedakan suku, lalu yang keempat musyawarah saat kerja kelompok, lalu yang terakhir berbagi dan bersikap adil adalah contoh untuk sila kelima. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita akan menjadi anak yang beriman, jujur, adil, rukun, dan bertanggung jawab. Kesimpulan tentang komitmen yaitu penerapan dan refleksi dalam Pancasila. Dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila kita perlu yang pertama komitmen, yaitu janji atau niat dalam hati kita untuk selalu hidup sesuai dengan Pancasila. Contohnya kayak yang tadi, aku janji tidak akan memilih teman. Itu adalah contoh untuk komitmen, janji terhadap diri kita sendiri. Lalu yang kedua untuk penerapan, yaitu perbuatan nyata yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya perbuatan kita sehari menolong teman yang jatuh atau berdoa sebelum makan. Itu adalah bentuk penerapan kita terhadap Pancasila. Lalu yang ketiga refleksi, yaitu kita merenung kembali apakah kita sudah bersikap baik atau belum, lalu memperbaikinya jika ada kesalahan. Jadi misalnya kita nih merasa diri kita tidak baik, jadi kita tuh berinisiatif untuk memperbaiki diri kita, merenungi kesalahan-kesalahan kita, lalu kita mempunyai refleksi nih. Misalnya tadi aku tidak berbagi, besoknya kita mau berbagi. Nah itu adalah bentuk untuk refleksi Pancasila. Nah jadi dengan komitmen, penerapan, dan refleksi kita bisa menjadi anak yang lebih baik setiap hari dan benar-benar menjalankan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak rasa sudah cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Bapak rasa semuanya sudah paham dan mengerti tentang penjelasan Bapak yang sudah Bapak sampaikan. Lalu Bapak harap semoga semuanya bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, semuanya tolong alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Kita siap-siap mau pulang. Oke, baik. Sebelum pulang seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Berhati-hati di jalan. Bapak harap kita bisa bertemu lagi kembali besok hari. Oke, semuanya terima kasih.